Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk meningkatkan supervisor skill, kemampuan mengelola dan memimpin anggota tim. Jadi pembahasan kita kali ini dikhususkan buat teman-teman yang sudah menjadi atasan atau yang sebentar lagi menjadi atasan, untuk mengilustrasikan pentingnya seorang atasan memiliki supervisory skill yang baik. Nah, kita simak salah satu kisah dari seorang operation manager konstruksi, yaitu Andi Suliantoso. Nah, Andi sudah bekerja selama 40 tahun menjadi operation manager di sebuah perusahaan jasa konstruksi. Andi dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan memiliki catatan keberhasilan yang baik dalam penyelesaian proyek maupun pengelolaan angka. Keberhasilan Andi tentu tidak lepas dari anggota tim yang capable dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sayangnya para anggota tim tidak bertahan dalam waktu lama, karenanya Andi harus mencari pengganti terus-menerus dan anggota tim yang bertahan jarang sekali mendapatkan promosi. Nah, mengomentari kasus ini, terlihat sekali bahwa Andi hanya mementingkan dirinya, hanya fokus pada apa yang menjadi targetnya, tetapi tidak mementingkan pertumbuhan anggota timnya. Kalau kita hanya melihat pada aspek pencapaian target, penyelesaian proyek, dan keuangan, Andi adalah manajer yang hebat. Tapi kalau kita menggunakan analisis lebih jauh, terutama dari kacamata human resources, Andi telah menghilangkan karyawan-karyawan yang masuk kategori talent atau high potential. Pada salah satu penentu masa depan perusahaan adalah apa? Tersedianya para talent atau high potential ini. Teman-teman, Andi bukanlah orang jahat. Andi hanya belum memahami secara lengkap peran seorang atasan, atau Andi belum memiliki kemampuan di dalam menumbuh kembangkan karyawan. Saya meyakini bahwa cukup banyak atasan yang seperti Andi, dan saya juga meyakini bahwa masih banyak atasan yang tidak tahu bagaimana cara mengelola unit kerja agar unit kerja tersebut menghasilkan kinerja tinggi dengan pertumbuhan anggota timnya. Nah, mengembangkan karyawan adalah salah satu keterampilan supervisory skill. Keterampilan lainnya adalah mengarahkan anggota tim bekerja. Mengarahkan tidak sama dengan menginstruksikan atau memberitahu apa yang perlu dilakukan anggota tim. Mengarahkan adalah memberikan panduan atau guidance kepada anggota tim mengenai 3 hal. Yang pertama, memperjelas dan mengkomunikasikan peran atau alasan keberadaan unit kerja. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh peran atau alasan keberadaan kerja. Contoh yang pertama itu peran tim IT. Peran tim IT adalah mendukung perolehan laba sebesar 18% melalui penyediaan dan layanan teknologi informasi cepat guna. Contoh lain, peran tim sales adalah mendukung peningkatan revenue perusahaan sebesar 25% melalui peningkatan penetrasi market UMKM dan penjualan online. Nah, contoh lain atau contoh yang terakhir, peran tim HR. Peran tim HR adalah mendukung sustainability atau keberlangsungan bisnis perusahaan angkatan kinerja kerja milenial. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari peran atau alasan keberadaan unit kerja. Bila peran ini bekerja dipahami dengan baik oleh anggota tim, maka atasan akan lebih mudah dalam mengkomunikasikan panduan yang kedua dan yang ketiga. Untuk panduan yang kedua, yaitu sasaran yang harus dicapai unit kerja, bagaimana cara mencapainya. Karena tim yang sudah memperoleh pengarahan yang jelas akan lebih mudah memahami apa yang menjadi
sasaran serta lebih berinisiatif memikirkan cara-cara dalam mencapai sasaran. Nah, teman-teman, mengembangkan karyawan dan mengarahkan pekerjaan masih perlu dilengkapi dengan keterampilan yang ketiga dari supervisor skill. Nah, untuk keterampilan yang ketiga yaitu mengelola kinerja tim. Mengelola kinerja tim bukan sekedar merencanakan kinerja di awal semester dan melakukan review di akhir semester, tetapi lebih dalam daripada itu. Nah, teman-teman perlu memiliki sistem untuk mengelola kinerja yang melibatkan alat bantu yang tepat, serta membangun budaya akuntabilitas tim. Dan juga setiap anggota tim harus menyadari bahwa keberhasilan unit kerja bergantung pada unit kerja lain, sehingga tim perlu memikirkan cara-cara untuk meningkatkan kualitas interdependensi dengan unit-unit kerja lain, baik dalam aspek hubungan antar pribadi maupun pemenuhan kebutuhan masing-masing unit kerja lain. Nah, untuk meningkatkan supervisor skill tidak hanya akan meningkatkan kualitas tim dan kinerja untuk unit kerja, tetapi juga memberi peluang yang lebih baik bagi teman-teman untuk menapaki jenjang karir berikutnya. Nah, pastikan teman-teman mendapatkan pembekalan dari pihak yang tepat. Oke, saya Muhammad Syaifuddin Masum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.